Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama saya Nurul Rifani dan kali ini saya akan membawakan materi tentang konsep keluarga sakinah. Sebelumnya, mungkin teman-teman sudah ada beberapa yang paham apa itu keluarga. Di sini, menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, seperti itu. Sakinah berasal dari kata sakana, yaskunu, sakinatan, yang berarti rasa tentram, aman, dan damai. Kata sakinah juga terdapat dalam kamus bahasa Arab yang artinya kurang lebih al-waqar, at-tuma'ninah, dan al-mahabbah. Artinya ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan. Namun menurut Clay Shihab, kata sakinah yang berarti ketenangan ini, ketenangan di sini berarti itu adalah ketenangan yang dinamis dalam setiap rumah tangga. Mungkin teman-teman ada yang tahu bahwa dalam setiap rumah tangga pasti ada gimana terjadi suatu permasalahan. Namun ketika permasalahan tersebut dapat segera ditangani, maka hal tersebut akan melahirkan sakinah atau ketenangan. Seperti itu. Dan kehadiran sakinah tidak datang begitu saja teman-teman, tapi ada syarat kehadirannya. Hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan, tentu juga dengan ketenangan lahir, dan harus disertai kelapangan dada. Dan ketenangan batin tentu juga akan membantu melahirkan sakinah, karena dengan ketenangan batin budi bahasa yang baik akan dilahirkan sesuai dengan pemahaman dan kesucian. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah mengetahui itu apa artinya keluarga dan sakinah. Nah sekarang saatnya kita mengetahui apa itu keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah tentu saja keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya, atau suami dan istri, atau ayah dan anaknya, atau ibu dengan anaknya, yang tentu saja dibina atas ikatan perkawinan yang sah antara menurut agama dan negara yang tercatat di kantor urusan agama, yang mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Tentu juga diliputi oleh suasana kasih sayang antara anggota keluarga, antara ibu dengan ayah, antara ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, atau dan sebaliknya. Dan juga dan lingkungan yang selaras, serasi, serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah dengan baik. Karena tentu saja teman-teman, pendidikan pertama yang anak dapatkan tentu dari keluarga, seperti itu. Sih keluarga yang dianggap sakinah seperti apa dan harus kayak gimana gitu kan? Keluarga yang dianggap sakinah apabila yang keluarga tersebut berada dalam situasi yang tentram, sesuai dong dengan pengertian sakinah yang sudah kita ketahui tadi, saling mengasihi, cinta kasih, dan fungsional dan bertanggung jawab. Keluarga sakinah juga keluarga yang anggotanya saling memberikan ketenangan dan ketentraman, serta terpenuhinya segala unsur hajat hidup baik spiritual maupun material secara layak dan seimbang, kurang lebih sama seperti pengertian keluarga sakinah yang tadi, teman-teman. Intinya adalah keluarga yang tentram, damai, dan saling mengasihi dan bertanggung jawab. Seperti itu. Bagaimana sih kita mewujudkan keluarga yang sakinah? Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, terwujudnya sakinah itu seperti yang tadi saya sudah bilang, tidak datang dengan sendirinya, tidak datang dengan begitu saja. Terwujudnya sakinah itu merupakan hasil dari berkembangnya mawadah warohmah, seperti yang selama ini sering kita dengar gitu kan ya, keluarga samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Nah, mawadah itu apa sih? Mawadah merupakan rasa saling mencintai dan menyayangi dengan penuh rasa tanggung jawab antara suami dan istri. Rasa tanggung jawab di sini maksudnya tentu sebagai suami harus mengetahui apa kewajibannya, yaitu menafkahi dan menyayangi
keluarganya dengan baik. Lalu juga istri harus tahu apa kewajibannya, mengurus anak, dan memberikan pendidikan yang terbaik. Lalu rahmah. Rahmah adalah rasa simpati yang mewujudkan dalam waktu saling pengertian, penghormatan, dan tanggung jawab antara satu dengan lainnya. Contohnya adalah kita mengerti apabila kita sedang merasakan sesuatu yang sedih atau seperti itu, dan memberikan kenyamanan supaya kita nggak sedih lagi gitu, dan saling mengerti antara kakak dan adik atau ibu dan ayah dan semacamnya. Karena teman-teman, pada hakikatnya cinta merupakan kerelaan untuk memberi dan melayani dengan sepenuh hati, bukan menuntut dan meminta. Jadi jangan mentang-mentang sebagai suami gitu kan, merasa dirinya yang paling berkuasa dalam keluarga. Tentu harus dengan kerelaan hati istrinya apabila suami meminta, dan apabila istri meminta sesuatu juga tentu dengan kerelaan hati dan keikhlasan dari suaminya seperti itu, dan memberi dengan sepenuh hati, mengasihi dengan sepenuh hati seperti itu. Ada konsep dari Buya Hamka dalam kriteria mewujudkan keluarga sakinah. Jadi menurut Buya Hamka tuh seperti apa sih kriterianya supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah? Yang pertama itu adalah yang keluarga yang beriman, sesuai dengan tafsirnya Buya Hamka dalam surat Quran surat Luqman ayat 13-14. Di sini Buya Hamka menafsirkan bahwa bagi seorang anak, keluarga adalah lingkungan pertamanya bagi anak gitu kan. Pendidikan pertamanya adalah dari keluarganya. Tentu orang tua harus membimbingnya dengan baik, menasihati dengan baik, dan mengontrol sehingga anak berkembang dengan ajaran agama. Nah, bagaimana sih supaya anak itu bisa berkembang dengan baik gitu kan? Nah, dari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 ini ditafsirkan oleh Buya Hamka bahwa bagi seorang muslim menjadi inspirasi yang mengatur pokok-pokok pendidikan bagi anak kaum muslimin adalah suatu dasar gitu kan untuk berkeluarga. Dalam ayat di atas juga terkandung, maksudnya dalam surat tersebut, Quran surat Luqman ayat 13-14 terkandung pokok akidah, yaitu kepercayaan tauhid terhadap Tuhan yang menyebabkan timbulnya jiwa merdeka dan bebas dari pengaruh beda alam. Selain itu juga di ayat tersebut disebutkan bahwa dasar tegaknya rumah tangga muslimnya itu sikap hormat, penuh cinta dan kasih sayang dari anak kepada orang tuanya. Diberikan pula pedoman hidup apabila bertikai pendapat di antara orang tua dan anak. Jika orang tuanya masih hidup dalam keadaan kufur, padahal anak sudah memeluk agama yang benar, maka cinta tidaklah berubah, tetapi kecintaan terhadap ibu bapak tidak boleh mengalahkan akidah. Di sini disuruh untuk berlaku yang patut dan ma'ruf kepada keduanya. Seperti itu teman-teman. Jadi keluarga yang beriman adalah salah satu kunci agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik. Lalu poin yang kedua adalah tanggung jawab. Di sini berdasarkan Quran surat At-Tahrim ayat 6 dan Quran surat At-Talaq ayat 6. Di sini apa sih yang dimaksud dengan Buya Hamka? Apa tanggung jawab di sini gitu kan? Seperti yang tadi saya sudah bilang, suami atau ayah harus tahu tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga, yaitu menafkahi keluarganya dengan baik, nafkah lahir maupun nafkah batin.
Lalu seorang ibu juga harus bertanggung jawab penuh dalam mengelola keperluan rumah tangga dan mendidik anaknya, karena tentu saja pendidikan seorang anak yang pertama adalah dari ibunya. Lalu tanggung jawab sebagai anak adalah untuk mematuhi dan menghormati kedua orang tuanya, serta menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Seperti itu. Lalu ada poin yang ketiga adalah ketenangan. Dari pengertian sakinah sendiri kita seharusnya sudah mengerti gitu kan, bagaimana supaya bisa mewujudkan keluarga sakinah. Seperti itu. Di sini berdasarkan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Seperti itu. Dalam ayat ini diilhamkan menjelaskan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga. Dan juga menjelaskan tujuan pernikahan, yaitu ketenangan. Dalam ayat tersebut juga dalam ayat Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini ada kata-kata yaskuna yang berarti tenang atau tentram. Jadi tentu saja untuk mewujudkan keluarga sakinah kita harus menghasilkan keluarga yang tenang, damai, dan penuh kasih sayang. Lalu yang keempat adalah muasyarah bil ma'ruf. Di sini berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat ke-19. Jadi dalam konsep ini dalam berkeluarga kita dituntut untuk semua ya, antara suami dan istri, untuk melapangkan nafkah, meminta pendapat dalam urusan rumah tangga, menutupi aib istri dan menjaga penampilan, dan membantu tugas-tugas istri di rumah atau dan sebaliknya, seperti itu. Dan salah satu hikmah dari Allah, seorang suami diwajibkan untuk bermuasyarah bil ma'ruf kepada istrinya agar pasangan suami dan istri tersebut mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Jadi muasyarah bil ma'ruf ini tentu akan menghasilkan ketenangan dan kebahagiaan. Sekian yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas, apabila ada pemahaman dan pemberian materi yang kurang jelas. Intinya, untuk mewujudkan keluarga sakinah, kita harus paham dulu nih konsepnya, teman-teman. Konsep dari keluarga sakinah sendiri adalah keluarga yang diciptakan dengan ketenangan, keluarga yang penuh dengan rasa cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab antara anggota keluarganya, seperti itu. Dan tentu kita juga harus memahami hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai sakinah tersebut. Seperti itu. Terima kasih teman-teman atas waktunya sudah menonton video kali ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan dan penyampaian yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sumber-sumber yang memberikan informasi untuk membantu saya menyampaikan materi di sini. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.